Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di pelajaran geografi. Untuk kesempatan kali ini kita sudah masuk ke bab 2 yaitu interaksi desa dan kota. Untuk bab 2 ini karena materinya terlalu banyak, jadi Pak Amris bagi dua bagian 1 dan bagian 2. Hari ini kita bahas dulu bagian 1, mari sama-sama kita lihat materinya. Oke, interaksi desa dan kota. Pertama kita pahami dulu pengertian desa. Pengertian desa adalah suatu kesatuan pemukiman penduduk yang letaknya di luar kota, yang biasanya mata pencarian penduduknya bersifat agraris atau bertani, walaupun tidak selalu bertani, yang sangat dipengaruhi oleh keadaan alam seperti iklim dan tanah. Karena dia tadi bertani, jadi pengaruh iklim dan tanahnya sangat besar, serta mempunyai interaksi antar manusia yang sangat kuat dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit atau tidak banyak seperti kota. Nah, di dalam desa ada 3 unsur pembentuknya. Pertama wilayah, kedua penduduk, ketiga perilaku. Ya, wilayah sudah tentu harus ada tempatnya atau ada wilayahnya. Kemudian wilayah itu berpenghuni atau ada penduduknya. Yang ketiga perilaku. Perilaku penduduk itu contohnya misalkan gotong royong, atau dia mempunyai struktur desa, aturan-aturan di desa itu, dan lain-lain. Itu disebutnya perilaku. Kemudian desa mempunyai klasifikasi, ada 3 klasifikasi. Yang pertama swadaya. Swadaya itu desa yang belum maju. Biasanya mata pencariannya masih satu jenis atau homogen. Misalkan nelayan semua, petani semua. Dan hanya untuk memenuhi kebutuhan desa itu aja, belum bisa mengekspor keluar desa, jadi hanya untuk desa itu saja. Kemudian swakarya itu desa transisi, ditandai dengan sudah mulai teknologi masuk, ya sudah mulai ada teknologi masuk, kemudian jenis-jenis pekerjaannya sudah beragam, tidak hanya nelayan aja, misalkan ada guru, ada pegawai kecamatan, dan lain-lain. Desa swasembada itu desa yang sudah maju, sudah mampu mengekspor hasil panennya ke daerah yang luar. Teknologinya juga sudah mulai maju. Itu disebutnya desa swasembada. Kita masuk ke kota. Ya, pengertian kota. Kota merupakan suatu kawasan yang dihuni oleh penduduk yang biasanya memiliki ciri modern. Ya, ciri modern berarti mempunyai teknologi yang sudah cukup tinggi, kemudian materialistis juga. Jadi banyak hal yang hanya diukur dengan materi. Biasanya penduduknya banyak juga, seperti itu. Kemudian menurut Lewis Mumford, tahap perkembangan kota itu dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama tahap eopolis. Ya, tahap eopolis itu tahap pembentukan awal sebuah kota, dicirikan dengan adanya perkampungan. Ya, dicirikan dengan adanya perkampungan. Jadi mulai ada perkampungan di situ yang akan nantinya akan menjadi kota. Kemudian polis, ya. Tahap polis di pemukiman tadi terdapat pasar. Ya, terdapat pasar serta mulai berdiri industri kecil. Industrinya biasanya industri makanan, pengolahan makanan dan pakaian. Ya, di tahap polis ini. Nah, tahap metropolis itu tahap kenampakan struktur ruang kota yang sudah berkembang cukup besar. Nah, di metropolis itu sudah mulai besar kotanya, penduduknya juga sudah mulai banyak. Kemudian megalopolis, ya, megalopolis itu tahap ini dicirikan dengan perilaku manusia di atasnya yang hanya berorientasi pada materi. Nah, jadi contohnya tuh kota Jakarta dan kota Bekasi sudah mulai besar, udah ada macam-macam, ada pabrik, ada tempat hiburan, ada sekolah dan lain-lain. Dan kebanyakan manusianya berorientasinya pada materi. Kemudian tiranopolis. Ya, tiranopolis itu tahap ini merupakan awal kehancuran suatu kota. Jadi setelah maju masyarakatnya orientasinya materi, serakah dan lain-lain, jadinya mulai hancur kotanya. Ya, mulai hancur kotanya, masuk ke tahap nekropolis. Nah, tahap nekropolis itu sudah tahap kehancuran kota. Ya, karena
berbagai faktor, contohnya kelaparan, adanya perang. Kelaparan tuh karena serakah, jadi sebagian kelaparan, sebagian menimbun harta dan makanannya. Terus terjadi perang, terjadi bencana alam, dan sistem tata kota yang buruk seperti itu. Nah, di sini ada struktur keruangan kota. Pertama ada menurut teori konsentris, ya ada 5 lapisan. Lapisan pertama disebut daerah pusat kegiatan atau CBD. Nomor 2 zona peralihan. Nomor 3 zona perumahan pekerja atau buruh, pegawai. Nomor 4 zona pemukiman yang lebih baik, kelas menengah dan kelas atas, orang-orang kaya. Nomor 5 zona pengelaju, daerah di luar kota. Biasanya ini daerah desa nomor 5. Ya, orang-orang desa yang bekerja di kota, jadi disebutnya pengelaju atau komuter. Yang nomor 2 teori sektoral. Teori sektoral juga ada 5 lapis. Yang pertama ini daerah pusat kegiatan nomor 1, nomor 2 daerah grosir. Jadi dari pusat kegiatan hasilnya dijual di tempat grosir. Nomor 3 pemukiman kelas rendah, buruh atau pegawai. Nomor 4 zona pemukiman kelas menengah. Orang-orang yang disebut kaya juga tidak terlalu kaya tapi juga tidak miskin. Nomor 5 pemukiman kelas atas, orang-orang kaya. Itu menurut teori sektoral. Next. Teori inti ganda. Nah, inti ganda mempunyai zona yang lumayan banyak, ada 9. Yang pertama kita lihat di sini pusat kegiatan atau CBD. Nomor 2 daerah grosir, sama seperti tadi, dari pusat kegiatan atau industri dijual di tempat grosir di nomor 2. Nomor 3 pemukiman kelas rendah, pegawai dan buruh. Nomor 4 pemukiman kelas menengah, orang-orang yang tadi yang kaya banget juga enggak tapi juga tidak miskin. Nomor 5 pemukiman kelas tinggi, orang-orang kaya. Jadi orang-orang kaya itu rumahnya di luar nomor 1, ya, di luar nomor 1 atau pusat kegiatan. Contohnya misalkan nomor 1-nya tuh Jakarta, ya, banyak industri atau banyak kantor. Orang-orang kaya itu tinggalnya di Sumarekon, di kota wisata, di Harapan Indah dan lain-lain. Jadi di luar itu, di luar nomor 1. Kemudian nomor 6 zona manufaktur berat. Ini industri-industri berat, contohnya motor, perakitan sepeda motor atau mobil, traktor dan lain-lain. Nomor 7 daerah di luar PDK atau daerah pusat kegiatan. Nomor 8 pemukiman suburban. Ini desa, ya, desa yang berada di luar kota. Nomor 9 daerah industri suburban. Jadi di desa itu juga ada industri, walaupun kadang bukan industri besar, tapi dia ada industri. Ini industrinya ada di sini. Itu menurut teori inti ganda, ada 9 zona. Kita next. Nah, sekarang pola keruangan desa dan kota. Pertama, keruangan pola memusat. Ya, maksudnya apa pola memusat? Ini desanya berkumpul di sini, ya, atau memusat, berkumpul. Nomor 2 adalah daerah pengembangan pemukimannya, nanti akan menyebar ke sana, ke arah tanda panah. Ya, nomor 3 daerah industri kecil, ya, daerah industri kecil. Jadi industri itu di luar pemukiman, ada di sini, seperti itu. Otomatis nanti pemukimannya akan terus melebar sejalan dengan pertambahan penduduk. Next, struktur keruangan desa mengikuti jalan raya, ya. Seperti yang kita tahu, rumah-rumah itu selalu di pinggir jalan, ya, mengikuti jalan. Jadi biar aksesnya lebih mudah. Ini jalannya, contohnya. Nah, ini rumahnya nih. Di dalam rumah, di sini keterangan nomor 2 ada jalan-jalan tembus atau jalan-jalan kecil. Ya, kalau kita lewat jalan raya pasti masuk-masuk kampung ada jalan-jalan tembus. Nah, di dalam pemukimannya juga ada daerah-daerah industri kecil. Nomor 4 ada lahan pertanian dan lain-lain. Seperti itu, ya. Jadi
perumahannya ngikutin jalan raya. Arah jalan rayanya kemana, perumahannya di samping-sampingnya. Yang berikutnya, struktur keuangan desa mengikuti pola garis pantai. Ini untuk desa-desa nelayan atau desa-desa yang ada di pinggir pantai. Ini lautnya. Nah, ini pemukimannya. Ya, ini pemukimannya ada di sini. Biasanya desa-desa nelayan biar dia kerjanya tidak terlalu jauh dari laut. Jadi kapal-kapalnya nanti diparkirnya di sini. Kapal-kapalnya diparkir di sini, jadi ketika dia mau melaut, dia langsung seperti itu. Ini arah pengembangannya ke samping ya, mengikuti garis pantai. Nanti kalau penduduknya makin tambah, dia akan ke samping sini terus, ke samping sini terus, ya. Dan di sini juga ada daerah kawasan industri kecil. Jadi bisa jadi ini kawasan pengolahan ikan, ya, industri-industri kecil, misalkan ikan asin atau kerupuk ikan dan lain-lain ada di sini. Setelah hasil tangkapannya dibawa, diolah di industri kecil. Oke, itu saja penjelasan untuk interaksi desa kota pada bab kedua. Bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan langsung WA pribadi. Tugas dan lain-lain Pamris tulis di modul, tolong dibaca modulnya dengan teliti, tugasnya juga dibaca dengan teliti, silakan dikerjakan. Terima kasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.